Pengemis ini dihina semua orang. Gadis cantik malah beri 2 juta rupiah. Ternyata pengemis itu miliarder. Di pinggir jalan yang ramai di tengah kota, terdapat seorang pengemis tua bernama Pak Sutio. Setiap hari, ia duduk di atas trotoar yang keras, mengenakan pakaian lusuh yang seolah-olah sudah menemaninya sepanjang hidup. Rambutnya yang putih berantakan dan wajahnya dipenuhi keriput, menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku. Meskipun penampilannya tak menarik, ada sesuatu yang membuat orang-orang terkadang berhenti sejenak untuk memandangnya, meski kebanyakan hanya melanjutkan langkah dengan nada hina atau sinis. Pak Sutio, di usia senjanya, seakan menjadi bagian dari lanskap kota. Ia tak hanya tampak sebagai pengemis, tetapi juga sebagai simbol dari kesedihan dan kepedihan yang dialami banyak orang. Setiap pagi, saat matahari mulai muncul, ia akan menggelar kain lusuhnya yang menjadi alas duduk. Di sampingnya, sebuah wadah bekas untuk mengumpulkan uang sisa. Wadah itu seringkali kosong, namun Pak Sutio tak pernah kehilangan harapan. Matahari mulai bersinar lebih terang, dan suara bising kendaraan mulai memenuhi udara. Pak Sutio mengamati orang-orang berlalu lalang. Beberapa tampak terburu-buru, sementara yang lain berjalan santai sambil bercengkerama. Ia mendengarkan obrolan mereka, meski sebagian besar tidak ada yang memperhatikannya. Hanya sesekali, ada yang melemparkan pandangan sinis, atau mungkin hanya melihat sekilas sebelum kembali ke dunia mereka. Dalam hati, Pak Sutio seringkali bertanya, apa yang membuat mereka begitu jauh dari kehidupan yang sebenarnya? Hari itu, seperti biasa, ia menanti keajaiban kecil yang mungkin datang. Ia ingat saat-saat ketika ia memiliki segalanya, sebuah rumah besar, keluarga yang menyayanginya, dan kekayaan yang melimpah. Namun semua itu hilang seiring dengan keputusan yang salah. Kini, ia terjebak dalam rutinitas sebagai pengemis, hidup di pinggir jalan dengan harapan akan kemurahan orang-orang. Di sela pikirannya, Pak Sutio teringat pada masa-masa indah. Ia dulunya adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berlandaskan pada analisis yang mendalam, dan hasilnya selalu memuaskan. Namun, satu keputusan ceroboh membawa segalanya runtuh. Sebuah investasi yang dianggapnya menguntungkan ternyata menjadi malapetaka. Dalam sekejap, semua yang dimilikinya lenyap. Ia kehilangan segalanya, termasuk keluarganya yang merasa malu dengan kegagalan tersebut. Mereka pergi, meninggalkannya sendirian. Di tengah ingatan itu, datanglah seorang ibu dengan 2 anak kecil. Mereka tampak ceria, tertawa dan berlari-lari. Pak Sutio tersenyum melihat mereka, meskipun hatinya terasa sakit. Ia teringat pada anak-anaknya, mereka yang kini mungkin telah melupakan sosok ayah yang telah hilang. Ibu itu, tanpa melihat ke arahnya, mengambil beberapa koin dari dompetnya dan melemparkan ke wadah Pak Sutio. Suara koin yang jatuh menambah harapannya, meski hanya sedikit. Beberapa orang lain lewat, dan suasana di sekitar mulai ramai. Ada yang tertawa, ada pula yang berkumpul di kafe terdekat. Pak Sutio mendengar obrolan tentang kehidupan, cinta, dan impian. Ia ingin sekali menjadi bagian dari percakapan itu, tetapi ia tahu posisinya. Ia hanyalah pengemis tua, tak lebih dari seonggok tubuh yang terpinggirkan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang gadis cantik yang melintas. Gadis itu mengenakan gaun sederhana, namun dengan aura yang memikat. Meskipun banyak yang tak memperhatikannya, Pak Sutio merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Ia berjalan dengan percaya diri, matanya bersinar penuh harapan. Tanpa disadari, gadis itu berhenti tepat di depan Pak Sutio. Ia tersenyum, dan senyum itu seolah menembus dinding kesedihan yang mengelilingi Pak Sutio. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanya gadis itu lembut. Pak Sutio terkejut. Selama bertahun-tahun, tak ada yang menanyakan kabarnya dengan tulus seperti itu. "Saya baik-baik saja, Nak," jawabnya dengan suara serak. Gadis itu mengangguk, tetapi tampak tidak puas hanya dengan jawaban itu. "Saya bisa melihat Anda tidak baik-baik saja. Bolehkah saya membantu?" Ia mengeluarkan dompetnya dan mulai mengeluarkan uang. Pak Sutio merasa terharu. Tidak perlu. Saya sudah terbiasa dengan ini," ujarnya, berusaha menolak. "Tidak, Pak.
Saya ingin membantu. Gadis itu bersikeras, dan dalam sekejap, ia meletakkan uang 1 juta rupiah di dalam wadahnya. Pak Sutio tertegun. Rasa terima kasih dan keheranan bercampur menjadi satu. "Kenapa Anda melakukan ini?" tanyanya, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Karena saya percaya, setiap orang berhak mendapatkan bantuan. Dan saya ingin melakukan hal baik hari ini," jawab gadis itu, wajahnya bersinar penuh kepolosan. Setelah mengucapkan terima kasih, gadis itu melanjutkan langkahnya, meninggalkan Pak Sutio dalam kebingungan. Uang di dalam wadah seolah menjadi simbol harapan yang baru. Ia tak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Dalam sekejap, ia merasa hidup kembali, seolah ada cahaya baru yang menyinari jalan hidupnya yang kelam. Hari itu, Pak Sutio merasa berbeda. Meskipun ia tahu realitas hidupnya belum berubah, tetapi kebaikan kecil dari seorang gadis cantik telah mengubah cara pandangnya. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ada harapan untuk masa depan? Apakah mungkin ia bisa bangkit dari keterpurukannya? Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk tidak menyerah, meski jalan di depannya masih sangat panjang. Sore mulai menjelang, dan suara bising kendaraan mulai berkurang. Pak Sutio menatap langit yang mulai gelap dengan harapan baru. Ia berpikir tentang gadis itu, tentang kebaikan yang tak terduga. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dengan pikiran itu, Pak Sutio menutup hari dengan penuh rasa syukur. Hari ini mungkin bukan akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Dan ia bersiap untuk menyambut apapun yang akan datang, karena hidupnya mungkin masih memiliki banyak kejutan yang menunggu untuk ditemukan. Hari-hari berlalu, dan Pak Sutio kembali ke rutinitas sehari-harinya. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, mempersiapkan dirinya untuk menjalani kehidupannya sebagai pengemis. Meskipun hidup di pinggir jalan, ia selalu berusaha menjaga kebersihan tubuhnya. Ia mencuci wajahnya di wastafel umum dan mengenakan pakaian yang sekiranya masih layak pakai, meski sudah kusam dan penuh tambalan. Satu hal yang selalu Pak Sutio lakukan adalah merapikan rambutnya. Ia percaya, meskipun hidup dalam keterbatasan, penampilan yang rapi bisa membawa sedikit rasa hormat dari orang-orang yang lewat. Dengan sikat gigi tua yang ia simpan di saku, Pak Sutio menyikat gigi secepat mungkin, berharap bisa memulai hari dengan semangat. Setelah siap, ia berjalan menuju tempatnya di pinggir jalan, tempat di mana ia selalu duduk. Lokasi itu strategis, dekat dengan pusat keramaian dan kafe yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Disitulah ia berharap mendapatkan sumbangan dari para pejalan kaki yang lewat. Ia menempatkan kainnya di bawah, lalu meletakkan wadah bekas di sampingnya. Hari itu, seperti biasa, suasana di sekelilingnya ramai. Suara klakson mobil, deru mesin, dan obrolan orang-orang menjadi latar belakang hidupnya. Namun, ada yang berbeda. Di sudut matanya, ia melihat gadis cantik yang pernah memberinya 1 juta rupiah beberapa waktu lalu. Gadis itu tampak lebih ceria daripada sebelumnya. Ia berjalan sambil tersenyum, seolah membawa sinar matahari ke dalam hidup Pak Sutio. Gadis itu menghampiri Pak Sutio. "Halo, Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini?" tanyanya dengan semangat. "Baik, Nak. Terima kasih," jawab Pak Sutio, merasa hangat di hatinya. "Apakah Anda sudah membeli sesuatu dengan uang yang saya berikan?" tanya gadis itu, penasaran. Pak Sutio terdiam sejenak. Ia merasa malu untuk mengakui bahwa uang itu masih ada di dalam wadahnya dan belum digunakannya untuk membeli makanan. "Saya menyimpannya untuk kebutuhan mendatang," jawabnya dengan jujur. "Bagus. Saya senang mendengar itu," jawab gadis itu sambil mengangguk. "Saya harap Anda bisa menggunakannya untuk hal yang baik." Sejak pertemuan itu, gadis itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Nazila, menjadi pengunjung tetap di kehidupan Pak Sutio. Setiap kali ia lewat, ia selalu menyempatkan diri untuk berbincang. Mereka membahas banyak hal, mulai dari keadaan cuaca hingga impian dan harapan. Dengan Nazila, Pak Sutio merasa hidupnya sedikit lebih berarti. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang, Nazila membawa topik yang lebih dalam. "Pak, apa impian terbesar Anda?" tanyanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pak Sutio tertegun. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah memikirkan tentang impian.
Dulu, saya ingin membangun rumah untuk orang-orang yang tidak mampu, jawabnya pelan. Saya ingin memberi mereka tempat yang nyaman untuk tinggal. Kenapa tidak melakukannya sekarang? Tanya Nazila, menatapnya dengan serius. Karena saya sudah kehilangan segalanya. Tidak ada yang tersisa untuk saya, jawab Pak Sutio, suaranya penuh kesedihan. Nazila terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Pak Sutio. Tapi Pak, Anda masih memiliki waktu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Mendengar itu, Pak Sutio merasakan semangat baru. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuknya. Namun, ia tidak ingin terlalu berharap. Ia tahu betul bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Pak Sutio dan Nazila semakin dekat. Nazila bukan hanya menjadi teman, tetapi juga sosok yang memberikan inspirasi dan motivasi. Ia mulai berpikir tentang masa depannya, tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa ia raih. Suatu pagi, saat matahari terbit dengan indah, Pak Sutio memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin memanfaatkan uang yang diberikan Nazila untuk membeli makanan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju warung terdekat. Ia membeli nasi dan lauk sederhana, sesuatu yang sudah lama tidak ia nikmati. Saat ia duduk kembali di trotoar, aroma makanan itu mengingatkannya akan masa lalu, ketika ia masih bisa menikmati hidangan lezat bersama keluarganya. Sambil makan, Pak Sutio merenung. Ia mulai merancang rencana untuk masa depannya. Apa yang bisa ia lakukan jika ia memiliki sedikit modal? Ia ingin memulai usaha kecil-kecilan, mungkin menjual makanan atau minuman. Namun, ia tahu bahwa untuk memulai itu, ia perlu lebih dari sekadar modal. Ia perlu keberanian dan keyakinan. Hari-hari berikutnya, Pak Sutio mulai mengumpulkan sisa uang yang ia dapatkan setiap hari. Ia mencatat setiap koin dan uang kertas kecil yang masuk ke dalam wadahnya. Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi ia merasa bersemangat. Setiap koin yang ia dapatkan terasa berharga, seolah ia sedang mengumpulkan harapan yang hilang. Selama waktu itu, Nazila terus mendukungnya. Ia memberi semangat dan ide-ide baru. Suatu hari, saat mereka duduk bersama, Nazila berkata, "Pak, saya tahu Anda bisa melakukannya. Jika Anda ingin memulai usaha, saya bisa membantu Anda mencari tempat dan pemasaran." Pak Sutio tertegun. "Benarkah, Nak? Tapi apa yang bisa saya tawarkan?" "Saya sudah tidak memiliki banyak pengetahuan tentang usaha," jawabnya dengan ragu. "Tidak masalah. Kita bisa belajar bersama. Saya percaya Anda memiliki potensi yang besar," ucap Nazila sambil tersenyum. Senyum itu membuat Pak Sutio merasa lebih percaya diri. Akhirnya, Pak Sutio memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia mulai mencari informasi tentang usaha kecil yang bisa dijalankan. Ia berbincang dengan orang-orang yang lewat, meminta pendapat tentang jenis usaha yang mungkin diminati. Dari sana, ia mendapatkan beberapa ide menarik. Misalnya, menjual makanan ringan atau minuman segar. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Pak Sutio duduk di trotoar sambil melihat orang-orang yang berlalu lalang. Ia membayangkan dirinya menjual makanan, melayani pelanggan, dan merasakan kebahagiaan saat melihat senyum di wajah mereka. Mimpinya seolah mulai hidup kembali. Hari-hari berikutnya, Pak Sutio semakin aktif mencari cara untuk memulai usahanya. Ia belajar tentang cara membuat resep sederhana, berlatih memasak di tempatnya, dan bahkan mengumpulkan berbagai bahan makanan dari sisa-sisa yang dibuang oleh pedagang makanan. Ia merasa hidupnya mulai memiliki tujuan kembali. Namun, tidak semua berjalan mulus. Terkadang, ia masih merasakan hinaan dari orang-orang yang lewat. Beberapa dari mereka tidak mengerti perjuangannya, dan menyebutnya pengemis yang tidak berguna. Meskipun begitu, Pak Sutio berusaha untuk tidak membiarkan komentar negatif itu mempengaruhi semangatnya. Ia ingat akan kebaikan Nazila, yang selalu ada untuk memberinya dukungan. Suatu hari, saat Pak Sutio sedang berlatih memasak, ia melihat Nazila datang dengan membawa beberapa bahan makanan. "Saya tahu Anda ingin memulai usaha, jadi saya membawa ini untuk membantu," ujarnya sambil tersenyum. "Terima kasih, Nak. Anda benar-benar baik," jawab Pak Sutio, merasa terharu. Mereka mulai bersama-sama memasak di pinggir jalan,
menciptakan aroma yang menarik perhatian orang-orang yang lewat. Beberapa dari mereka berhenti dan bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Pak Sutio dengan bangga menjelaskan bahwa ia sedang berlatih untuk membuka usaha makanan. Beberapa orang memberikan pujian, sementara yang lain hanya lewat tanpa menoleh. Meskipun demikian, Pak Sutio merasa lebih berani. Ia mulai berpikir untuk menjual makanan ringan sederhana, seperti gorengan atau keripik. Ia merasa ini adalah langkah awal yang baik untuk memulai usahanya. Dengan bantuan Nazila, ia merencanakan untuk menjual makanan pada akhir pekan di depan trotoarnya. Akhir pekan pun tiba, dan Pak Sutio bersiap-siap untuk membuka usahanya. Ia mengumpulkan semua yang telah ia buat, beberapa gorengan, keripik, dan minuman dingin. Ia merasa campur aduk antara cemas dan bersemangat. Masyarakat yang lewat menjadi penilaian pertama bagi usahanya. Saat membuka lapak kecilnya, Pak Sutio merasakan degupan jantungnya semakin cepat. Ia menata semua makanan dengan rapi di atas kain yang ia bawa. Sejenak, ia melihat sekeliling, berharap ada orang yang akan berhenti dan mencicipi produknya. Nazila datang dan melihat persiapannya. "Pak, Anda sudah siap?" tanyanya dengan senyuman. "Ya, saya harap ini bisa berhasil," jawab Pak Sutio, berusaha tenang meskipun rasa gugup menggelora di dalam hatinya. Seiring waktu berlalu, beberapa orang mulai berhenti dan melihat makanan yang dijajakan. Mereka tertarik dengan aroma yang menggugah selera. Beberapa dari mereka mencoba dan memberikan pujian, membuat Pak Sutio merasa bangga. "Rasanya enak. Pak, saya ingin membeli beberapa," teriak seorang pemuda. Senyum Pak Sutio merekah. Ia merasa seperti hidup kembali, seolah semua pengorbanan dan usaha yang ia lakukan mulai membuahkan hasil. Momen itu adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Hari itu, dia berhasil menjual cukup banyak makanan. Setiap kali ada yang membeli, ia merasa seolah mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Nazila terus mendukungnya, memberikan semangat dan senyuman yang membuatnya merasa tidak sendirian. Saat sore menjelang, Pak Sutio menghitung hasil penjualannya. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli lebih banyak bahan untuk hari berikutnya. Rasa syukur memenuhi hatinya. Ia merasa hidupnya mulai berubah arah. Nazila tersenyum bangga melihat keberhasilan Pak Sutio. "Lihat, Pak, Anda bisa melakukannya. Ini baru permulaan," serunya penuh semangat. Pak Sutio menatap Nazila dengan penuh rasa terima kasih. "Semua ini berkat Anda, Nak. Tanpa dukungan Anda, saya mungkin tidak akan pernah berani mengambil langkah ini." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan semangat baru. Pak Sutio terus berjualan di trotoar, dan setiap kali ada orang yang membeli, ia merasa lebih berharga. Ia belajar banyak tentang cara berjualan dan cara menarik perhatian pelanggan. Dengan setiap sen yang ia dapatkan, ia merasa semakin dekat dengan impian yang sempat hilang. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, Pak Sutio bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan kebaikan dari seorang gadis cantik telah membangkitkan semangat yang selama ini terpendam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Hari demi hari, hubungan antara Pak Sutio dan Nazila semakin erat. Mereka saling mendukung dan berbagi mimpi. Dengan setiap percakapan, Pak Sutio merasa semakin bersemangat untuk mengubah hidupnya. Dan di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kebahagiaan sejati sedang menantinya di ujung perjalanan ini. Di sudut kota yang sama, jauh dari keramaian tempat Pak Sutio berjualan, berdirilah sebuah gedung tinggi yang megah. Di dalam gedung itu, di lantai yang penuh dengan cahaya dan kesibukan, terdapat seorang gadis cantik bernama Nazila. Ia adalah mahasiswi tahun kedua di universitas terkemuka di kota ini, mengambil jurusan psikologi. Meskipun hidup di tengah kemewahan, Nazila memiliki hati yang mulia dan jiwa yang peka terhadap penderitaan orang lain. Setiap pagi, Nazila bangun dengan semangat yang tinggi. Ia selalu memulai harinya dengan berolahraga, berlari di taman dekat rumahnya. Kebiasaan ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga untuk menenangkan pikirannya sebelum menghadapi rutinitas yang padat. Ia tinggal bersama keluarganya, ayah, ibu, dan seorang adik laki-laki yang masih di sekolah dasar. Keluarganya dihormati dan dikenal baik di lingkungan sekitar, tetapi bagi Nazila,
Status sosial tidak pernah menjadi hal yang utama. Setelah berolahraga, Nazila kembali ke rumah untuk bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan, mencerminkan kepribadiannya yang rendah hati. Di meja makan, ia selalu duduk bersama keluarganya untuk sarapan. Keluarganya sangat mendukung pendidikan dan cita-citanya, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mendiskusikan berbagai hal, mulai dari tugas sekolah hingga isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka. "Bagaimana kuliahmu, Nak?" tanya ibunya saat mereka sedang sarapan. "Baik, Bu. Hari ini ada kuliah tentang psikologi sosial. Kami membahas tentang empati dan bagaimana kita bisa membantu orang lain," jawab Nazila sambil menyuap sereal ke mulutnya. "Syukurlah. Saya berharap kamu bisa terus belajar dan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain," ucap ibunya, mata penuh harapan. Nazila mengangguk. Baginya, membantu orang lain adalah bagian penting dari hidupnya. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Mungkin inilah yang membuatnya merasa terhubung dengan Pak Sutio. Ketika melihat pengemis tua itu di pinggir jalan, hatinya tergerak untuk membantu, meskipun banyak orang lain hanya mengabaikannya. Setelah sarapan, Nazila berangkat ke kampus. Universitasnya berlokasi di pusat kota, menjadikannya cukup dekat dengan tempat di mana Pak Sutio biasa berkumpul. Selama di kampus, Nazila aktif dalam berbagai organisasi sosial. Ia terlibat dalam kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penggalangan dana untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Dalam hati, Nazila bercita-cita untuk memiliki yayasan sendiri suatu hari nanti, yang bisa membantu mereka yang berada di garis kemiskinan. Hari itu, setelah kuliah selesai, Nazila memutuskan untuk berjalan kaki menuju kafe favoritnya. Kafe tersebut terletak tidak jauh dari lokasi Pak Sutio. Dalam perjalanan, pikirannya melayang pada diskusi di kelas tentang empati dan keinginan untuk berkontribusi. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan lengkap jika tidak bisa membantu orang lain. Saat melintas di depan tempat Pak Sutio berada, Nazila melihat pria tua itu duduk di trotoar. Wajahnya penuh keriput, dan tatapan matanya menunjukkan kelelahan. Rasa empati kembali muncul dalam dirinya. Tanpa ragu, ia menghampiri Pak Sutio. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya lembut, memperhatikan wajahnya yang penuh garis-garis kehidupan. Pak Sutio terkejut. Ia jarang mendapatkan perhatian seperti itu dari orang-orang yang berlalu lalang. "Saya baik-baik saja, Nak," jawabnya, meskipun dalam hati ia merasa tidak begitu baik. Nazila tidak puas dengan jawaban itu. "Saya tahu Anda tidak baik-baik saja. Bolehkah saya membantu?" Ia mengeluarkan dompetnya, mencari uang yang bisa ia berikan. Rasa terharu menghampiri Pak Sutio. Ia merasa tidak layak menerima bantuan, tetapi senyuman tulus di wajah Nazila membuatnya mengizinkan dirinya untuk menerima. "Terima kasih, Nak. Anda sangat baik," ucapnya. Suaranya hampir bergetar. Nazila menyerahkan uang itu, dan saat melihat wajah Pak Sutio yang penuh rasa syukur, hatinya bergetar. Sejak saat itu, ia bertekad untuk kembali mengunjungi Pak Sutio, tidak hanya untuk memberikan sumbangan, tetapi juga untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Setiap kali Nazila mengunjungi Pak Sutio, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Dari kisah hidup Pak Sutio, hingga pengalaman Nazila di kampus. Pak Sutio bercerita tentang masa mudanya, tentang kesuksesannya, dan bagaimana semua itu hancur dalam sekejap. Nazila mendengarkan dengan seksama, merasa terhubung dengan cerita yang diceritakan oleh Pak Sutio. Ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki cerita yang unik, dan penting untuk mendengarkan mereka. Di sisi lain, Nazila juga berbagi tentang impiannya untuk membantu orang lain. Dia bercerita tentang rencananya untuk mendirikan yayasan yang akan membantu anak-anak dan orang dewasa yang kurang beruntung. Ia ingin menciptakan program pendidikan yang dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada mereka agar bisa mandiri. "Pak, saya ingin memberikan harapan kepada orang-orang seperti Anda. Saya percaya, dengan sedikit bantuan, mereka bisa bangkit dari keterpurukan," katanya dengan semangat. Mendengar kata-kata Nazila, Pak Sutio merasakan harapan yang baru. Ia mulai percaya bahwa meskipun hidupnya telah hancur, masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Ia bertekad untuk tidak hanya menjadi pengemis, tetapi juga berkontribusi dalam cara yang lebih berarti. Seiring berjalannya waktu,
Nazila dan Pak Sutio semakin dekat. Nazila sering mengajaknya berdiskusi tentang berbagai isu sosial. Mereka membahas cara-cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemiskinan dan bagaimana mereka bisa membantu. Nazila merasa terinspirasi oleh tekad Pak Sutio untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara Pak Sutio merasa diberdayakan dengan semangat dan ide-ide baru yang dibawa Nazila. Suatu hari, ketika mereka duduk bersama, Nazila mengajukan sebuah ide. "Pak, bagaimana jika kita mengadakan acara penggalangan dana? Kita bisa mengundang orang-orang di sekitar untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan. Dengan cara ini, kita bisa membantu lebih banyak orang." Pak Sutio terkejut dengan ide itu. "Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya." "Nak," jawabnya ragu. "Tidak apa-apa. Kita bisa belajar bersama. Saya akan membantu Anda merencanakannya," kata Nazila, optimis. "Kita bisa mengundang teman-teman saya di kampus dan melibatkan mereka. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan." Mendengar kata-kata itu, Pak Sutio merasa bersemangat. Ia melihat potensi dalam ide Nazila dan mulai berpikir tentang semua orang yang bisa mereka bantu jika acara itu berhasil. Mereka membicarakan rincian acara tersebut, tempat, waktu, dan bagaimana cara menarik perhatian orang-orang untuk datang. Selama beberapa minggu ke depan, Nazila dan Pak Sutio bekerja keras merencanakan acara penggalangan dana tersebut. Mereka membuat poster, menyebarkan informasi melalui media sosial, dan mengundang teman-teman Nazila untuk berpartisipasi. Setiap hari, mereka berbincang tentang persiapan, dan hubungan mereka semakin kuat. Nazila mengajarkan Pak Sutio tentang cara mempromosikan acara. Mereka melakukan latihan berbicara di depan umum agar Pak Sutio bisa berbagi kisah hidupnya dan menginspirasi orang lain. Meskipun awalnya Pak Sutio merasa canggung, ia perlahan-lahan mulai merasa lebih percaya diri. Ia mulai menyadari bahwa suaranya memiliki kekuatan, dan ia bisa menggunakan kekuatan itu untuk membuat perubahan. Hingga tiba saatnya acara penggalangan dana dilaksanakan. Hari itu, cuaca cerah dan suasana di sekitar kafe tempat mereka mengadakan acara terasa hidup. Banyak orang datang, termasuk teman-teman Nazila dan penduduk setempat yang penasaran dengan acara tersebut. Pak Sutio merasa cemas, tetapi Nazila mengingatkannya untuk tetap tenang. "Jangan khawatir, Pak. Anda melakukan hal yang baik. Banyak orang di luar sana yang ingin membantu," katanya, menepuk bahunya dengan lembut. Acara dimulai dengan sambutan dari Nazila. Ia menjelaskan tujuan dari penggalangan dana tersebut dan mengapa mereka memilih untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Setelah itu, Pak Sutio dipanggil untuk berbicara. Dengan hati berdebar, Pak Sutio melangkah ke depan. Ia melihat wajah-wajah penuh perhatian di sekelilingnya. Dalam sekejap, rasa cemasnya mulai berkurang. Ia mengingat semua yang telah ia lalui dan bagaimana kebaikan Nazila membawanya ke titik ini. "Selamat sore, semuanya. Nama saya Pak Sutio, dan saya seorang pengemis," ucapnya, suaranya bergetar. "Saya ingin berbagi sedikit tentang hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, saya adalah seorang pengusaha sukses. Saya memiliki segalanya, keluarga, bisnis, dan impian. Namun, semua itu hancur karena satu keputusan yang salah. Saya mengalami masa-masa sulit yang membuat saya merasa tidak berharga." Pak Sutio melanjutkan ceritanya, menggambarkan perjalanan hidupnya dari kesuksesan menuju keterpurukan. Ia berbicara tentang bagaimana ia merasa terasing dan dihina oleh masyarakat. Namun, di tengah kesedihannya, ia juga menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Nazila memberikan harapan baru dalam hidupnya. "Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap wajah yang kita lihat di jalan, ada cerita yang belum kita ketahui. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan sedikit kebaikan dan membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya, suaranya semakin tegas. Saat Pak Sutio berbicara, banyak orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan terlihat terharu. Ia merasa bahwa suaranya mulai menyentuh hati mereka, dan itu memberi semangat baru. "Dengan penggalangan dana ini, kita bisa membantu lebih banyak orang seperti saya. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua," tutupnya dengan penuh harapan. Setelah Pak Sutio selesai berbicara, suasana di acara itu terasa hangat. Banyak orang yang mendekatinya untuk memberikan sumbangan, berbagi cerita, dan memberikan dukungan.
Nazila merasa bangga melihat keberhasilan Pak Sutio dan bagaimana kisahnya bisa menginspirasi orang lain. Hari itu, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang lebih dari yang mereka harapkan. Energi positif memenuhi ruangan, dan semua orang merasa terhubung melalui kebaikan dan harapan. Nazila dan Pak Sutio merasakan bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Setelah acara berakhir, Pak Sutio dan Nazila duduk bersama di sebuah bangku, merenungkan semua yang telah terjadi. "Saya tidak pernah menyangka bisa berbicara di depan orang banyak seperti itu," kata Pak Sutio, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Dan Anda melakukannya dengan sangat baik, Pak. Anda menginspirasi banyak orang," balas Nazila, matanya berbinar penuh kebanggaan. Mereka berbincang tentang rencana selanjutnya. Dengan dana yang terkumpul, mereka ingin memulai program untuk membantu lebih banyak orang yang kurang beruntung, sama seperti mereka selama ini. Pak Sutio merasa hidupnya mulai menemukan arah baru, dan semua ini berkat kebaikan Nazila. Hari-hari berikutnya, mereka melanjutkan kerja sama mereka. Nazila membantu Pak Sutio merencanakan program-program yang bisa dijalankan dengan dana yang telah terkumpul. Mereka mulai menghubungi beberapa organisasi sosial dan mencari cara untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Selama proses itu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka saling berbagi impian, harapan, dan ketakutan. Nazila menghargai pengalaman hidup Pak Sutio, sementara Pak Sutio merasa terinspirasi oleh semangat dan keberanian Nazila. Keduanya saling melengkapi, menciptakan ikatan yang kuat dan tulus. Nazila mengajak Pak Sutio untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di kampusnya. Ia ingin Pak Sutio berbagi pengalamannya dengan teman-teman sekelasnya, agar mereka juga bisa belajar tentang empati dan pentingnya membantu sesama. Kegiatan itu bukan hanya menjadi sarana bagi Pak Sutio untuk berbicara, tetapi juga untuk membuatnya merasa dihargai sebagai individu. Ketika Pak Sutio berbicara di depan kelas, ia melihat wajah-wajah muda yang penuh semangat. Mereka mendengarkan dengan perhatian, dan banyak dari mereka terlihat terinspirasi oleh ceritanya. Ia merasa seolah-olah kembali ke masa-masa ketika ia berdiri di panggung sebagai pengusaha sukses, tetapi kali ini, ia berbicara dari hati. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan. Setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membantu satu sama lain, ujarnya dengan penuh semangat. Dari hari ke hari, mereka mulai melihat dampak positif dari program-program yang mereka jalankan. Banyak orang yang mendapatkan bantuan, dan kebahagiaan terlihat di wajah mereka. Pak Sutio merasa bangga bisa berkontribusi kembali kepada masyarakat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Terkadang, mereka menghadapi tantangan dan rintangan. Beberapa orang skeptis terhadap program yang mereka jalankan, dan ada juga yang meragukan kemampuan Pak Sutio. Namun, Nazila selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa kecil. Pak, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup orang lain, ucap Nazila, mengingatkan Pak Sutio akan tujuan mereka. Dengan semangat yang terus menyala, Pak Sutio dan Nazila melanjutkan perjuangan mereka. Mereka yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak yang lebih besar. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, hati mereka dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa mereka bisa menciptakan perubahan positif di dunia ini. Kehidupan Nazila dan Pak Sutio saling terkait, dan keduanya merasa bahwa mereka tidak hanya saling membantu, tetapi juga saling menginspirasi. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan arti sejati dari persahabatan dan kolaborasi, dan dengan setiap langkah, mereka semakin dekat untuk mencapai impian mereka. Hari yang cerah itu tampak biasa saja di awalnya. Namun, di balik keramaian dan kesibukan kota, takdir sedang mempertemukan dua jiwa yang berbeda latar belakang. Di satu sisi, ada Pak Sutio, pengemis tua yang terpinggirkan. Di sisi lain, ada Nazila, gadis muda bersemangat dengan harapan yang besar untuk mengubah dunia. Pertemuan pertama mereka adalah titik awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Pak Sutio duduk di tempatnya seperti biasa. Di atas trotoar yang keras, ia menggelar kain lusuh yang menjadi alas duduknya. Di sampingnya, wadah bekas untuk mengumpulkan sumbangan. Setiap hari, ia menanti keajaiban kecil yang mungkin datang dari orang-orang yang berlalu. Meskipun telah terbiasa dengan pandangan sinis dan hinaan, hari itu terasa berbeda. Ada harapan yang mulai menggelora dalam hati tuanya,
berkat dukungan Nazila yang telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Sementara itu, Nazila baru saja keluar dari kelas psikologi di kampus. Pikirannya dipenuhi dengan diskusi semalam mengenai empati dan pentingnya membantu sesama. Ia merasa tergerak untuk berbuat lebih, dan hari ini, ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju kafe favoritnya. Dalam perjalanan, ia melewati trotoar tempat Pak Sutio biasa duduk. Sebuah dorongan batin mendorongnya untuk menyapa pria tua yang selama ini selalu ia lihat, tetapi tidak pernah diberi perhatian lebih. Saat Nazila mendekat, Pak Sutio tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan. Senyum manis di wajah gadis itu seperti sinar matahari yang menembus awan gelap dalam hidupnya. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya lembut. Pak Sutio terkejut. Selama bertahun-tahun, tak ada yang menanyakan kabarnya dengan tulus seperti itu. "Saya baik-baik saja, Nak," jawabnya, meski ia tahu keadaan dirinya jauh dari kata baik. "Bolehkah saya membantu?" tanya Nazila lagi, matanya penuh empati. Ia mengeluarkan dompetnya, mencari uang yang bisa diberikan kepada Pak Sutio. Tidak perlu, Nak. Saya sudah terbiasa," jawab Pak Sutio, berusaha menolak dengan sopan. Namun, dalam hatinya, ia merasa tersentuh. Perhatian gadis ini memberinya harapan yang telah lama hilang. Nazila tidak menyerah. "Tapi, Pak, saya ingin membantu Anda. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan," ujarnya dengan tegas. Akhirnya, ia meletakkan uang 1 juta rupiah ke dalam wadah Pak Sutio. Mata Pak Sutio membelalak. Rasa terima kasih dan keheranan bercampur menjadi satu. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. "Kenapa Anda melakukan ini?" tanyanya. Suaranya hampir bergetar. "Karena saya percaya, setiap orang memiliki cerita dan setiap cerita layak didengar. Dan saya ingin memberikan sedikit kebaikan," jawab Nazila. Senyum tulusnya membuat Pak Sutio merasa dihargai. Setelah berbincang sebentar, Nazila melanjutkan perjalanannya. Pak Sutio duduk tertegun, memandang gadis itu pergi. Dalam sekejap, hidupnya seolah terisi kembali dengan harapan. Uang yang diberikan Nazila bukan hanya sekadar materi, tetapi juga simbol dari kebaikan yang masih ada di dunia ini. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nazila memutuskan untuk kembali mengunjungi Pak Sutio. Kali ini, ia membawa makanan sederhana yang ia buat sendiri, nasi goreng dan keripik tempe. Ia merasa bahwa memberi makanan adalah cara yang baik untuk menunjukkan kepeduliannya. Saat ia tiba di tempat Pak Sutio, ia melihat pria tua itu duduk dengan tatapan kosong, seolah merenungkan hidupnya. "Pak, saya membawa makanan untuk Anda," serunya ceria, membuat Pak Sutio tersentak dari lamunannya. "Terima kasih, Nak. Anda terlalu baik," jawab Pak Sutio, merasa terharu dengan perhatian gadis itu. Mereka berbincang sambil menikmati makanan. Pak Sutio merasakan kebahagiaan seolah ia sedang duduk dengan seorang teman lama. Nazila bertanya tentang kehidupan Pak Sutio, dan ia mendengarkan dengan seksama saat Pak Sutio mulai bercerita. Ia menceritakan masa mudanya, bagaimana ia pernah menjadi pengusaha sukses, dan bagaimana semuanya hancur dalam sekejap karena keputusan yang salah. Ia merasa ada sesuatu yang spesial saat berbagi kisahnya dengan Nazila. Gadis itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menunjukkan minat yang tulus. "Pak, saya ingin membantu Anda. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu bersama untuk membantu orang-orang lain yang juga membutuhkan," usul Nazila. Pak Sutio terdiam sejenak, meresapi kata-kata Nazila. "Saya sudah lama tidak berpikir tentang hal itu. Hidup saya hanya berfokus pada bertahan hidup," jawabnya dengan nada ragu. "Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali, Pak. Kita bisa mengubah hidup kita dan hidup orang lain," Nazila bersikeras. Setelah pertemuan itu, Pak Sutio mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan baru. Ia merasakan dorongan untuk bangkit dari keterpurukan, berkat semangat dan kebaikan yang ditunjukkan Nazila. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hari demi hari, Nazila terus mengunjungi Pak Sutio. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari makanan yang mereka buat hingga mimpi-mimpi yang ingin mereka capai. Nazila bahkan mengajaknya untuk ikut serta dalam beberapa kegiatan sosial yang diadakan di kampusnya. Meskipun awalnya ragu, Pak Sutio merasa bersemangat untuk terlibat. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang,
Nazila mengusulkan sebuah ide yang cemerlang. "Pak, bagaimana jika kita mengadakan acara penggalangan dana? Kita bisa mengundang teman-teman saya di kampus untuk berpartisipasi dan memberi sumbangan. Dengan cara ini, kita bisa membantu lebih banyak orang," ucapnya bersemangat. Pak Sutio terkejut. "Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya, Nak," jawabnya, merasa tidak percaya diri. "Tidak masalah. Kita bisa belajar bersama. Saya akan membantu Anda merencanakannya," kata Nazila, optimis. "Kita bisa menggunakan pengalaman Anda untuk menarik perhatian orang-orang. Cerita hidup Anda sangat menginspirasi." Mendengar kata-kata Nazila, Pak Sutio merasa terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. "Jika Anda yakin, saya akan mencoba," jawabnya, sedikit lebih berani. Mereka mulai merencanakan acara tersebut dengan serius. Nazila mengajarkan Pak Sutio tentang cara membuat poster dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Mereka berkeliling kampus, mengundang teman-teman Nazila untuk berpartisipasi. Setiap kali mereka berbicara tentang acara itu, Pak Sutio merasakan semangat yang baru dalam hidupnya. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa orang skeptis terhadap ide mereka. Apa yang bisa dilakukan seorang pengemis untuk membantu orang lain? Salah seorang teman Nazila berkomentar dengan nada sinis. Nazila tidak tinggal diam. Pak Sutio bukan hanya seorang pengemis. Dia memiliki pengalaman hidup yang bisa menginspirasi banyak orang. "Jangan meremehkan kekuatannya," jawabnya tegas. Pak Sutio mendengar percakapan itu dan merasa campur aduk. Ia tahu bahwa ada orang yang meragukan kemampuannya, tetapi dukungan Nazila membuatnya merasa lebih kuat. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa kisah hidupnya bisa memberikan dampak positif. Hari-hari berlalu, dan Pak Sutio semakin bersemangat untuk mempersiapkan acara penggalangan dana. Ia belajar lebih banyak tentang cara berbicara di depan umum dan bagaimana menyampaikan kisahnya dengan baik. Nazila selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Akhirnya, hari acara pun tiba. Cuaca cerah dan suasana di sekitar kafe tempat mereka mengadakan acara terasa hidup. Banyak orang datang, termasuk teman-teman Nazila dan penduduk setempat yang penasaran dengan acara tersebut. Pak Sutio merasa cemas, tetapi Nazila mengingatkannya untuk tetap tenang. "Jangan khawatir, Pak. Anda melakukan hal yang baik. Banyak orang di luar sana yang ingin membantu," katanya, menepuk bahunya dengan lembut. Acara dimulai dengan sambutan dari Nazila. Ia menjelaskan tujuan dari penggalangan dana tersebut dan mengapa mereka memilih untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Setelah itu, Pak Sutio dipanggil untuk berbicara. Dengan hati berdebar, Pak Sutio melangkah ke depan. Ia melihat wajah-wajah penuh perhatian di sekelilingnya. Dalam sekejap, rasa cemasnya mulai berkurang. Ia mengingat semua yang telah ia lalui dan bagaimana kebaikan Nazila membawanya ke titik ini. "Selamat sore, semuanya. Nama saya Pak Sutio, dan saya seorang pengemis," ucapnya, suaranya bergetar. "Saya ingin berbagi sedikit tentang hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, saya adalah seorang pengusaha sukses. Saya memiliki segalanya, keluarga, bisnis, dan impian. Namun, semua itu hancur karena satu keputusan yang salah. Saya mengalami masa-masa sulit yang membuat saya merasa tidak berharga." Pak Sutio melanjutkan ceritanya, menggambarkan perjalanan hidupnya dari kesuksesan menuju keterpurukan. Ia berbicara tentang bagaimana ia merasa terasing dan dihina oleh masyarakat. Namun, di tengah kesedihannya, ia juga menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Nazila memberikan harapan baru dalam hidupnya. "Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap wajah yang kita lihat di jalan, ada cerita yang belum kita ketahui. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan sedikit kebaikan dan membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya, suaranya semakin tegas. Saat Pak Sutio berbicara, banyak orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan terlihat terharu. Ia merasa bahwa suaranya mulai menyentuh hati mereka, dan itu memberi semangat baru. "Dengan penggalangan dana ini, kita bisa membantu lebih banyak orang seperti saya. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua," tutupnya dengan penuh harapan. Setelah Pak Sutio selesai berbicara, suasana di acara itu terasa hangat.
Banyak orang yang mendekatinya untuk memberikan sumbangan, berbagi cerita, dan memberikan dukungan. Nazila merasa bangga melihat keberhasilan Pak Sutio dan bagaimana kisahnya bisa menginspirasi orang lain. Hari itu, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang lebih dari yang mereka harapkan. Energi positif memenuhi ruangan, dan semua orang merasa terhubung melalui kebaikan dan harapan. Nazila dan Pak Sutio merasakan bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Setelah acara berakhir, Pak Sutio dan Nazila duduk bersama di sebuah bangku, merenungkan semua yang telah terjadi. "Saya tidak pernah menyangka bisa berbicara di depan orang banyak seperti itu," kata Pak Sutio, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Dan Anda melakukannya dengan sangat baik, Pak. Anda menginspirasi banyak orang," balas Nazila, matanya berbinar penuh kebanggaan. Mereka berbincang tentang rencana selanjutnya. Dengan dana yang terkumpul, mereka ingin memulai program untuk membantu lebih banyak orang yang kurang beruntung, sama seperti mereka selama ini. Pak Sutio merasa hidupnya mulai menemukan arah baru, dan semua ini berkat kebaikan Nazila. Hari-hari berikutnya, mereka melanjutkan kerja sama mereka. Nazila membantu Pak Sutio merencanakan program-program yang bisa dijalankan dengan dana yang telah terkumpul. Mereka mulai menghubungi beberapa organisasi sosial dan mencari cara untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Selama proses itu, hubungan mereka semakin dalam. Nazila menghargai pengalaman hidup Pak Sutio, sementara Pak Sutio merasa terinspirasi oleh semangat dan keberanian Nazila. Keduanya saling melengkapi, menciptakan ikatan yang kuat dan tulus. Nazila mengajak Pak Sutio untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di kampusnya. Ia ingin Pak Sutio berbagi pengalamannya dengan teman-teman sekelasnya, agar mereka juga bisa belajar tentang empati dan pentingnya membantu sesama. Kegiatan itu bukan hanya menjadi sarana bagi Pak Sutio untuk berbicara, tetapi juga untuk membuatnya merasa dihargai sebagai individu. Ketika Pak Sutio berbicara di depan kelas, ia melihat wajah-wajah muda yang penuh semangat. Mereka mendengarkan dengan perhatian, dan banyak dari mereka terlihat terinspirasi oleh ceritanya. Ia merasa seolah-olah kembali ke masa-masa ketika ia berdiri di panggung sebagai pengusaha sukses, tetapi kali ini, ia berbicara dari hati. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan. Setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membantu satu sama lain, ujarnya dengan penuh semangat. Dari hari ke hari, mereka mulai melihat dampak positif dari program-program yang mereka jalankan. Banyak orang yang mendapatkan bantuan, dan kebahagiaan terlihat di wajah mereka. Pak Sutio merasa bangga bisa berkontribusi kembali kepada masyarakat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Terkadang, mereka menghadapi tantangan dan rintangan. Beberapa orang skeptis terhadap program yang mereka jalankan, dan ada juga yang meragukan kemampuan Pak Sutio. Namun, Nazila selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa kecil. "Pak, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup orang lain," ucap Nazila, mengingatkan Pak Sutio akan tujuan mereka. Dengan semangat yang terus menyala, Pak Sutio dan Nazila melanjutkan perjuangan mereka. Mereka yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak yang lebih besar. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, hati mereka dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa mereka bisa menciptakan perubahan positif di dunia ini. Kehidupan Nazila dan Pak Sutio saling terkait, dan keduanya merasa bahwa mereka tidak hanya saling membantu, tetapi juga saling menginspirasi. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan arti sejati dari persahabatan dan kolaborasi, dan dengan setiap langkah, mereka semakin dekat untuk mencapai impian mereka. Setelah pertemuan pertama yang mengubah hidup Pak Sutio dan Nazila, keduanya menemukan diri mereka terlibat dalam sebuah misi yang lebih besar. Setiap kali Nazila mengunjungi Pak Sutio, mereka tidak hanya berbagi makanan dan cerita, tetapi juga merencanakan langkah konkret untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Mereka mulai merasakan bahwa ada kekuatan dalam kolaborasi, dan bersama-sama, mereka bisa menciptakan dampak yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan semangat mereka semakin menguat. Nazila mulai mencari informasi tentang program-program sosial yang ada di kota, sedangkan Pak Sutio merenungkan pengalaman masa lalunya dan bagaimana ia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk membantu orang lain. Setiap sore, mereka duduk bersama, merancang rencana, dan mendiskusikan ide-ide baru. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang, Nazila mengusulkan sebuah ide yang menarik. "Pak,
Bagaimana jika kita mengadakan acara amal? Kita bisa mengundang masyarakat sekitar untuk berpartisipasi, dan semua dana yang terkumpul akan kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, katanya dengan antusias. Pak Sutio terdiam sejenak, merenungkan ide tersebut. Tapi, Nak, apakah orang-orang akan mau datang? Saya bukan siapa-siapa di mata mereka. Jawabnya, rasa ragu masih membayangi pikirannya. Nazila tersenyum. Pak, Anda memiliki cerita yang luar biasa. Banyak orang akan terinspirasi oleh perjalanan hidup Anda. Kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita peduli dan bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Mendengar kata-kata Nazila, Pak Sutio merasa tergerak. Ia mulai melihat gambaran yang lebih besar. Baiklah, saya akan mencoba. Mari kita lakukan ini. Serunya, semangatnya mulai menyala. Mereka segera mulai merencanakan acara tersebut. Nazila menggunakan keahliannya dalam promosi, membuat poster yang menarik dan menyebarkannya di media sosial. Mereka juga berbicara dengan beberapa teman Nazila di kampus untuk mencari dukungan dan partisipasi. Dalam waktu singkat, berita tentang acara amal mereka menyebar, dan semakin banyak orang yang menunjukkan minat untuk terlibat. Saat persiapan berlangsung, Pak Sutio merasa cemas. Ia belum pernah berbicara di depan umum sebelumnya, dan rasa takut itu mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Namun, Nazila selalu ada untuk memberinya semangat. Ingat, Pak, Anda tidak sendirian. Saya akan berada di samping Anda. Kita akan melakukannya bersama-sama, ujarnya dengan penuh keyakinan. Hari acara pun tiba. Cuaca cerah dan suasana di sekitar kafe tempat mereka mengadakan acara terasa hidup. Banyak orang datang, termasuk teman-teman Nazila dan penduduk setempat yang penasaran dengan apa yang akan terjadi. Pak Sutio merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan saat melihat kerumunan yang mulai berkumpul. Nazila berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Ingatlah, Pak, Anda memiliki cerita yang bisa menginspirasi banyak orang. Apapun yang terjadi, Anda sudah melakukan hal yang luar biasa dengan berani tampil di depan orang banyak. Setelah sambutan dari Nazila yang menjelaskan tujuan acara, giliran Pak Sutio untuk berbicara. Dengan jantung berdegup kencang, ia melangkah ke podium. Semua mata tertuju padanya, dan ia merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, saat ia mulai berbicara, ia mengingat semua yang telah diusahakannya dan bagaimana Nazila selalu mendukungnya. Selamat sore, semuanya. Nama saya Pak Sutio, dan saya ingin berbagi sedikit tentang hidup saya, katanya, suaranya bergetar. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki segalanya, keluarga, bisnis, dan impian. Namun, satu keputusan yang salah menghancurkan semuanya. Saya kehilangan segalanya dan terpaksa hidup di jalanan. Pak Sutio melanjutkan kisahnya, menceritakan bagaimana ia berjuang untuk bertahan hidup dan bagaimana pertemuannya dengan Nazila membawa harapan baru dalam hidupnya. Ia berbagi tentang rasa sakit dan kehampaan yang ia rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kebaikan dari orang lain, termasuk Nazila, telah mengubah hidupnya. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk berbagi cerita, tetapi juga untuk mengajak kita semua berkontribusi membantu mereka yang kurang beruntung. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, sekecil apapun itu, ujarnya, semangatnya semakin kuat. Rasa cemas yang semula menggerogoti Pak Sutio perlahan-lahan menghilang. Ia merasakan energi positif dari kerumunan yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa orang bahkan terlihat terharu, dan itu memberikan kekuatan baru baginya. Setelah selesai berbicara, Pak Sutio merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Banyak orang mendekatinya untuk memberikan dukungan, berbagi cerita, dan memberikan sumbangan. Semangat positif memenuhi suasana acara, dan Pak Sutio merasa bangga bisa berkontribusi. Sementara itu, Nazila tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai penggerak. Ia mengajak semua orang yang hadir untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Mari kita bersama-sama membantu mereka yang membutuhkan. Setiap sumbangan, sekecil apapun, bisa membawa perubahan, ucapnya, suaranya penuh keyakinan. Acara berlangsung dengan meriah. Mereka mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari lelang barang-barang donasi hingga pertunjukan musik dari teman-teman Nazila.
Suasana semakin hangat, dan semua orang merasa terlibat dalam misi yang sama, membantu mereka yang kurang beruntung. Seiring acara berlangsung, Pak Sutio melihat wajah-wajah bahagia di sekelilingnya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penggalangan dana. Ini adalah momen di mana orang-orang berkumpul untuk tujuan yang mulia, dan semua orang berkontribusi dengan cara mereka masing-masing. Ia merasa terhubung dengan orang-orang di sekelilingnya, dan itu adalah perasaan yang telah lama ia rindukan. Saat acara mendekati akhir, Pak Sutio dan Nazila berdiri di depan kerumunan, siap untuk mengumumkan jumlah total dana yang terkumpul. Ketegangan terasa di udara saat Nazila mengambil mikrofon. Terima kasih kepada semua yang telah datang dan berpartisipasi hari ini. Dengan dukungan kalian, kami berhasil mengumpulkan. Ia berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis. 5 juta rupiah. Sorakan dan tepuk tangan menggema di seluruh kafe. Pak Sutio merasa harunya meluap. Ia tidak menyangka bahwa mereka bisa mengumpulkan jumlah sebanyak itu. Rasa syukur memenuhi hatinya, dan ia menatap Nazila dengan penuh cinta dan terima kasih. Uang ini akan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan kami berjanji akan melaporkan setiap langkah yang kami ambil. Tambah Nazila, menekankan transparansi dalam program yang mereka jalankan. Setelah acara selesai, Pak Sutio dan Nazila mengumpulkan semua donasi dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka ingin memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang tinggal di panti jompo. Nazila mulai menghubungi beberapa lembaga sosial untuk menjalin kerjasama. Namun, tidak semua orang setuju dengan tindakan mereka. Beberapa orang skeptis dan meragukan kemampuan mereka. Apa yang bisa dilakukan seorang pengemis dan seorang mahasiswi untuk membantu? Mereka tidak tahu apa-apa tentang menjalankan sebuah organisasi, ujar salah satu teman Nazila. Nazila tidak membiarkan komentar negatif itu mempengaruhi semangatnya. Kita tidak perlu memiliki gelar atau status sosial untuk membantu orang lain. Yang kita butuhkan hanyalah niat baik dan keberanian untuk bertindak, tegasnya. Pak Sutio merasa terharu melihat semangat Nazila. Ia tahu bahwa di balik kebaikan gadis itu, ada tekad yang kuat untuk membuat perbedaan. Ia merasa beruntung memiliki sosok seperti Nazila di sampingnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perencanaan dan kerja keras. Mereka mulai menghubungi panti jompo dan yayasan sosial, untuk mendiskusikan cara-cara yang bisa mereka lakukan untuk memberikan bantuan. Pak Sutio merasakan kebangkitan semangat yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Mereka mulai melakukan kunjungan ke panti jompo dan rumah anak yatim. Setiap kali mereka melihat wajah-wajah bahagia, Pak Sutio merasa bahwa semua penat dan jerih payahnya terbayar. Ia melihat bagaimana sedikit kebaikan bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Nazila juga mengajak teman-teman di kampus untuk terlibat. Mereka mulai melakukan penggalangan dana secara rutin, mengadakan acara-acara sosial, dan memberikan pelatihan keterampilan kepada anak-anak di panti jompo dan rumah yatim. Semua orang merasa terlibat, dan kebersamaan itu membawa mereka semakin dekat satu sama lain. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa rintangan. Terkadang, mereka menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana dan dukungan. Beberapa orang skeptis tetap meragukan kemampuan mereka. Namun, Pak Sutio dan Nazila tidak menyerah. Mereka terus berjuang, berpegang pada keyakinan bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Satu hari, saat mereka sedang merencanakan acara baru, Pak Sutio mendapatkan ide. Bagaimana jika kita membuat program pelatihan keterampilan bagi orang-orang yang kurang beruntung? Kita bisa mengajarkan mereka keterampilan yang bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan, usulnya. Nazila langsung setuju. Itu ide yang hebat, Pak. Kita bisa mengundang beberapa profesional untuk memberikan pelatihan. Kita bisa mulai dengan keterampilan memasak, menjahit, atau bahkan keterampilan komputer, ujarnya penuh semangat. Mereka segera merencanakan program tersebut dan menghubungi beberapa profesional yang bersedia membantu. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan dukungan dari beberapa perusahaan dan individu yang bersedia menjadi mentor. Program pelatihan pun dimulai. Setiap minggu, mereka mengadakan sesi pelatihan di panti jompo dan rumah yatim. Pak Sutio merasa bangga melihat bagaimana orang-orang yang dulunya terpinggirkan mulai mendapatkan keterampilan yang bisa membantu mereka mandiri. Ia merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat mereka berkembang dan berani bermimpi. Selama proses ini, hubungan antara Pak Sutio dan Nazila semakin erat.
Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Setiap kali mereka menghadapi tantangan, mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain. Keduanya tahu bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang berarti, dan itu memberikan motivasi untuk terus maju. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di trotoar setelah menjalani sesi pelatihan, Nazila menatap Pak Sutio dengan serius. "Pak, saya merasa sangat beruntung bisa berkolaborasi dengan Anda. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang kehidupan," ucapnya, suaranya lembut. Pak Sutio tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. "Dan saya juga merasa beruntung bisa memiliki Anda di samping saya. Nak, Anda telah memberikan saya harapan baru dan semangat untuk hidup," balasnya tulus. Malam itu, mereka berbincang panjang tentang impian dan harapan. Mereka berkomitmen untuk terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan kekuatan persahabatan dan semangat, mereka yakin bisa mencapai tujuan mereka. Seiring waktu berlalu, kegiatan yang mereka jalankan semakin berkembang. Banyak orang yang terlibat, dan dampak positif dari program-program mereka mulai terasa. Pak Sutio dan Nazila menjadi simbol harapan bagi banyak orang, dan mereka berdua merasa bangga bisa berkontribusi dalam menciptakan perubahan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, mereka tetap menghadapi tantangan. Beberapa orang skeptis masih meragukan kemampuan mereka, dan terkadang mereka merasa kelelahan. Namun, setiap kali mereka merasa lelah, mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain untuk saling menguatkan. Akhirnya, saat mereka merencanakan acara besar untuk merayakan semua pencapaian, Pak Sutio dan Nazila memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam program mereka diundang. Mereka ingin merayakan keberhasilan bersama, menunjukkan kepada dunia bahwa kebaikan bisa mengubah hidup. Malam itu, saat acara meriah digelar, Pak Sutio merasa bahagia melihat semua orang berkumpul. Ia tahu bahwa di balik setiap wajah bahagia, ada kisah perjuangan dan harapan. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini, dan ia berjanji untuk terus berjuang demi kebaikan. Dengan semangat yang membara, Pak Sutio dan Nazila melanjutkan perjuangan mereka, yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak yang lebih besar. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan persahabatan dan tekad, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, setelah acara perayaan yang meriah, Pak Sutio dan Nazila duduk di sebuah bangku di taman, dikelilingi oleh cahaya bulan yang lembut. Suara angin malam menambah suasana tenang, dan keduanya merasakan kedekatan yang semakin mendalam. Namun, di dalam hati Pak Sutio, ada rasa yang belum terucapkan, sebuah beban yang selama ini ia simpan. Seiring berjalannya waktu, Pak Sutio mulai merenungkan kembali masa lalunya. Ia merasa perlu untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya kepada Nazila, bukan hanya tentang perjuangannya di jalanan, tetapi juga tentang kehidupan yang pernah ia jalani sebelum semuanya hancur. Ia tahu bahwa gadis itu telah memberikan harapan baru, dan kini saatnya untuk membuka lembaran lama yang mungkin bisa memberi inspirasi lebih. "Nazila," panggil Pak Sutio pelan, menarik perhatian gadis itu yang tampak merenung. "Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, sesuatu dari masa lalu saya." Nazila menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Pak. Saya ingin mendengar cerita Anda," jawabnya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pak Sutio menarik napas dalam-dalam. "Dulu, saya adalah seorang pengusaha sukses. Saya memiliki perusahaan properti yang cukup terkenal di kota ini. Semua yang saya lakukan terasa berjalan lancar. Saya memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, dan keluarga yang bahagia." Ketika Pak Sutio mulai bercerita, wajah Nazila menunjukkan ketertarikan yang mendalam. Ia bisa merasakan emosi yang terkandung dalam setiap kata yang diucapkan oleh Pak Sutio. "Saya ingat, setiap pagi saya akan pergi ke kantor dengan semangat. Saya memiliki tim yang hebat, dan kami selalu berhasil menyelesaikan proyek-proyek besar. Namun, semuanya berubah ketika saya terjebak dalam sebuah keputusan yang buruk," lanjut Pak Sutio, suaranya mulai bergetar. "Keputusan apa itu, Pak?" tanya Nazila, berusaha memahami lebih dalam. "Pada waktu itu, saya terlalu percaya diri. Saya menginvestasikan uang dalam proyek yang tampaknya menjanjikan, tetapi ternyata itu adalah investasi yang gagal. Saya kehilangan hampir seluruh kekayaan saya dalam sekejap. Tidak hanya uang,
tetapi juga kepercayaan dari keluarga dan teman-teman. Jawab Pak Sutio, matanya mulai berkaca-kaca. Nazila merasakan kepedihan dalam cerita Pak Sutio. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu bagi Anda, Pak. Kehilangan segalanya dalam sekejap pasti sangat menyakitkan, ujarnya dengan empati. Ya, sangat menyakitkan. Setelah kehilangan semua, saya merasa terasing. Keluarga saya merasa malu dan pergi meninggalkan saya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya, yang dulunya sukses, sekarang menjadi seorang pengemis. Saya merasa hampa dan tidak berharga, kata Pak Sutio. Suaranya bergetar saat ia menceritakan rasa sakit yang ia alami. Nazila terdiam, meresapi setiap kata. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang harus dipikul Pak Sutio. Tapi Anda tidak sendirian sekarang, Pak. Anda memiliki teman yang peduli dan ingin membantu. Ucapnya lembut, berusaha memberikan dukungan. Pak Sutio menatap Nazila dengan penuh rasa syukur. Saya tahu itu, Nak. Dan saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Setelah beberapa saat hening, Pak Sutio melanjutkan. Namun, meskipun saya mengalami semua itu, ada satu hal yang selalu saya ingat. Saya belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kita harus siap menghadapi perubahan dan beradaptasi. Saya ingin berbagi pelajaran ini kepada orang-orang yang saya bantu. Katanya, semangatnya mulai bangkit. Nazila mengangguk, merasakan semangat yang mulai muncul dari dalam diri Pak Sutio. Itu pelajaran yang sangat berharga, Pak. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan cara kita merespons adalah yang terpenting, ujarnya. Setelah berbicara, Pak Sutio merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa membuka diri tentang masa lalunya adalah langkah yang tepat. Ia ingin menunjukkan kepada Nazila bahwa di balik semua kesedihan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin erat. Nazila mulai mengajak Pak Sutio untuk berbagi kisahnya di lebih banyak acara, tidak hanya di lingkungan panti jompo dan rumah yatim, tetapi juga di kampusnya. Mereka merencanakan untuk mengadakan seminar tentang perjuangan hidup dan bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Pak Sutio merasa bersemangat dengan ide tersebut. Ia ingin menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi orang lain dan membantu mereka yang mungkin mengalami hal serupa. Bersama Nazila, ia mulai merancang materi untuk seminar yang akan mereka adakan. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nazila mengurus promosi dan mengundang teman-teman sekelasnya untuk hadir. Sementara itu, Pak Sutio menyiapkan cerita-ceritanya, menggali lebih dalam tentang masa lalunya dan bagaimana ia bisa bertransformasi dari seorang pengusaha sukses menjadi pengemis, lalu kembali menemukan harapan. Ketika hari seminar tiba, Pak Sutio merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Ia tidak yakin apakah orang-orang akan tertarik untuk mendengarkan ceritanya. Namun, Nazila selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Jangan khawatir, Pak. Anda memiliki cerita yang luar biasa. Banyak orang di luar sana yang butuh inspirasi dari pengalaman Anda, kata Nazila, memegang tangan Pak Sutio dengan lembut. Di auditorium kampus, banyak mahasiswa berkumpul, menantikan acara tersebut. Nazila membuka acara dengan sambutan yang hangat, menjelaskan tujuan seminar dan memperkenalkan Pak Sutio. Saat Pak Sutio melangkah ke podium, ia merasakan semua mata tertuju padanya. Suara jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk berbagi. Selamat pagi, semuanya. Nama saya Pak Sutio, dan saya ingin berbagi perjalanan hidup saya dengan kalian semua. Ucapnya, suaranya bergetar tetapi penuh semangat. Ia menceritakan bagaimana kehidupannya yang dulu penuh kesuksesan, lalu hancur karena keputusan yang salah. Ia berbicara tentang rasa kehilangan, kesedihan, dan bagaimana ia merasa terasing dari dunia. Namun, di balik semua itu, ia menemukan harapan berkat kebaikan orang-orang seperti Nazila yang membantunya bangkit kembali. Saya ingin kalian tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kita semua menghadapi rintangan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Saya belajar bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka sendiri. Katanya, matanya berbinar penuh keyakinan. Selama seminar berlangsung, Pak Sutio merasakan antusiasme dari para peserta.
Banyak di antara mereka yang terlihat terinspirasi oleh kisahnya. Beberapa bahkan mengajukan pertanyaan, menggali lebih dalam tentang cara ia menghadapi tantangan dan bagaimana ia bisa menemukan harapan di tengah kegelapan. "Pak, bagaimana Anda bisa mengatasi rasa malu setelah kehilangan segalanya?" tanya seorang mahasiswa. Pak Sutio tersenyum, mengingat kembali perjalanan yang telah dilaluinya. "Awalnya, saya merasa sangat malu dan hampa. Namun, saya menyadari bahwa hidup saya tidak berakhir. Saya bisa memilih untuk tetap terpuruk atau bangkit dan berjuang. Saya memilih untuk berjuang," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Seminar itu berlangsung lebih dari yang mereka rencanakan. Setelah sesi tanya jawab, banyak peserta yang mendekati Pak Sutio untuk berbincang lebih lanjut. Mereka berbagi cerita pribadi dan mengungkapkan betapa terinspirasi mereka oleh kisahnya. Pak Sutio merasa bahwa setiap pertukaran itu adalah berkat, dan ia tidak pernah merasa lebih hidup sebelumnya. Setelah seminar, Nazila dan Pak Sutio duduk bersama di kafe terdekat. "Pak, Anda melakukannya dengan sangat baik. Banyak orang terinspirasi oleh cerita Anda," kata Nazila dengan penuh semangat. Pak Sutio merasa bangga dan bahagia. "Semua ini berkat Anda, Nak. Tanpa dukungan Anda, saya tidak akan berani berbagi," jawabnya, matanya penuh rasa syukur. Mereka merencanakan untuk melanjutkan seminar ini secara rutin, menjangkau lebih banyak orang dan membantu mereka yang membutuhkan inspirasi. Pak Sutio merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya, untuk membantu orang lain menemukan harapan di tengah kesulitan. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka mengadakan berbagai seminar dan lokakarya di berbagai tempat. Setiap kali Pak Sutio berbicara, ia merasakan dampak yang lebih besar dari sebelumnya. Banyak orang mulai menghubungi mereka, meminta bantuan, atau berbagi cerita mereka. Pak Sutio merasa bahwa setiap orang memiliki kisah unik yang layak didengar. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Terkadang, mereka menghadapi penolakan dan skeptisisme dari orang-orang yang tidak percaya bahwa perubahan itu mungkin. Nazila selalu menenangkan Pak Sutio saat ia merasa putus asa. "Ingat, Pak, tidak semua orang akan memahami kita. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju dan membantu mereka yang mau mendengarkan," ujarnya. Suatu malam, saat mereka sedang merencanakan acara baru, Pak Sutio mendapatkan ide. "Nazila, bagaimana jika kita membuat program spesifik untuk anak muda yang merasa terjebak dalam hidup mereka? Kita bisa mengajak mereka untuk berbagi cerita dan pengalaman, sehingga mereka bisa saling menginspirasi," usulnya. Nazila sangat setuju. "Itu ide yang bagus, Pak. Kita bisa mengundang beberapa pembicara yang juga memiliki pengalaman serupa. Dengan cara ini, mereka bisa melihat bahwa tidak ada jalan yang terlalu sulit untuk dilalui," jawabnya penuh semangat. Mereka segera mulai merencanakan program tersebut. Nazila menghubungi teman-teman di kampus dan mencari orang-orang yang bersedia berbagi cerita. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan dukungan dari beberapa pembicara yang memiliki latar belakang yang beragam. Ketika hari acara tiba, suasana di ruang seminar terasa hangat dan penuh energi. Banyak anak muda yang hadir, antusias untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif. Pak Sutio merasa bangga melihat kerumunan yang berkumpul untuk tujuan yang baik. Acara dimulai dengan sambutan dari Nazila, diikuti oleh beberapa pembicara yang berbagi kisah perjalanan hidup mereka. Setiap cerita membawa pesan harapan dan keberanian. Pak Sutio melihat wajah-wajah muda di depannya, dan ia merasa bahwa mereka adalah harapan masa depan. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, Pak Sutio merasa tenang. Ia menceritakan kisah hidupnya lagi, tetapi kali ini dengan lebih banyak nuansa. Ia berbicara tentang bagaimana setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana pentingnya dukungan dari orang-orang di sekitar. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita sendiri. Jangan pernah merasa bahwa Anda tidak berharga. Anda memiliki cerita yang layak didengar, dan Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, katanya, suaranya penuh keyakinan. Setelah acara selesai, banyak peserta yang mendekatinya untuk berbagi cerita dan mengungkapkan rasa terima kasih. Beberapa bahkan mengaku bahwa mereka merasa terinspirasi untuk mengambil langkah perubahan dalam hidup mereka. Pak Sutio merasa bahagia, mengetahui bahwa ia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Hari-hari berikutnya, Pak Sutio dan Nazila terus merencanakan acara-acara baru.
Mereka mulai menjangkau komunitas-komunitas yang lebih luas, berusaha untuk membantu lebih banyak orang. Setiap kali mereka melihat wajah-wajah bahagia, mereka merasa bahwa semua usaha mereka terbayar. Namun, di balik semua keberhasilan, ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa orang skeptis masih meragukan kemampuan mereka. Terkadang, mereka merasa lelah dan putus asa. Namun, setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain untuk saling mendukung. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di trotoar, Pak Sutio menatap Nazila, merasa beruntung memiliki sahabat seperti dia. Nazila, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya tahu bahwa saya tidak akan sendirian. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, ujarnya tulus. Nazila tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Kita akan terus berjuang bersama, Pak. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita pasti bisa membuat perbedaan, jawabnya. Dengan semangat yang membara, Pak Sutio dan Nazila melanjutkan perjalanan mereka, yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak yang lebih besar. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan persahabatan dan tekad, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah beberapa bulan mengadakan seminar dan program pelatihan, Pak Sutio dan Nazila mulai merasakan dampak yang lebih besar dari usaha mereka. Banyak anak muda yang terinspirasi untuk merubah hidup mereka, dan semangat kebaikan mulai menyebar di antara masyarakat. Namun, di balik keberhasilan ini, mereka menyadari bahwa tantangan baru mulai muncul. Suatu pagi, saat mereka duduk di kafe sambil merencanakan acara berikutnya, Nazila mendapat pesan dari salah satu temannya di kampus. Pak, ada sebuah kompetisi sosial yang diadakan oleh universitas. Mereka mencari proyek inovatif yang bisa membantu masyarakat. Pemenangnya akan mendapatkan dana untuk melanjutkan program mereka, ucap Nazila dengan semangat. Mendengar itu, Pak Sutio merasa bersemangat. Itu terdengar menarik. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, matanya berbinar. Kita harus mengajukan proposal tentang program pelatihan yang telah kita jalankan. Kita bisa menunjukkan bagaimana program ini telah membantu banyak orang dan bagaimana kita ingin mengembangkannya lebih jauh, jawab Nazila. Mereka segera mulai menyusun proposal. Nazila bertugas mengumpulkan data dan informasi tentang peserta program, sementara Pak Sutio mencurahkan hati dan pengalamannya ke dalam dokumen tersebut. Mereka berusaha menampilkan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah mendapatkan manfaat dari program mereka, termasuk anak-anak yatim dan para lansia. Hari demi hari berlalu, dan mereka bekerja keras untuk menyelesaikan proposal tersebut. Nazila menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, mencari informasi yang relevan untuk mendukung argumen mereka. Sementara itu, Pak Sutio berbagi kisah-kisah pribadi yang bisa dijadikan contoh konkret dari dampak program mereka. Ketika mereka akhirnya mengumpulkan proposal, mereka merasa lega. Apapun hasilnya, kita sudah melakukan yang terbaik, kata Pak Sutio, menghela napas dalam-dalam. Nazila mengangguk, tetapi ia merasa optimis. Saya yakin kita bisa menang, Pak. Kita memiliki tujuan yang mulia dan banyak orang yang mendukung kita, ucapnya dengan keyakinan. Setelah mengirimkan proposal, mereka menunggu dengan penuh harapan. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka tetap aktif menjalankan program-program mereka, berkunjung ke panti jompo dan rumah yatim, serta mengadakan seminar-seminar kecil di berbagai tempat. Setiap kali mereka melihat senyum di wajah orang-orang yang mereka bantu, itu memberi mereka motivasi baru. Akhirnya, hari pengumuman pemenang kompetisi tiba. Pak Sutio dan Nazila pergi ke auditorium universitas, tempat acara akan dilangsungkan. Suasana di dalam ruangan terasa tegang, dengan banyak peserta lain yang juga hadir, membawa harapan yang sama. Ketika panitia mulai mengumumkan nama-nama pemenang, jantung Pak Sutio berdegup kencang. Dan pemenang untuk kategori proyek sosial terbaik adalah program pelatihan keterampilan untuk anak muda yang dipimpin oleh Pak Sutio dan Nazila. Suara panitia menggema di seluruh auditorium. Sorakan dan tepuk tangan menggema, dan Pak Sutio terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Nazila meraih tangannya. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Kita berhasil, Pak. Kita benar-benar berhasil, serunya dengan penuh semangat. Mereka naik ke panggung untuk menerima penghargaan dan hadiah dana yang akan membantu mengembangkan program mereka. Saat berdiri di depan kerumunan,
Pak Sutio merasa campur aduk antara rasa syukur dan kebanggaan. Ia tahu bahwa semua usaha dan kerja keras mereka telah terbayar. Setelah menerima penghargaan, mereka diundang untuk berbicara di depan audiens. Pak Sutio mengambil mikrofon, merasakan energi positif dari kerumunan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan semua orang. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang setiap orang yang telah terlibat dalam program ini. Kami berharap bisa membantu lebih banyak orang di masa depan, ucapnya dengan penuh semangat. Setelah acara berakhir, banyak orang mendekati mereka untuk memberikan ucapan selamat dan menanyakan lebih banyak tentang program mereka. Pak Sutio merasa terhubung dengan banyak orang baru, dan ia menyadari bahwa kebaikan yang mereka tanamkan telah menginspirasi banyak jiwa. Namun, di balik semua keberhasilan itu, mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Dengan dana yang didapat, mereka harus merencanakan langkah konkret untuk mengembangkan program pelatihan keterampilan mereka. Mereka segera mulai merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita harus mencari tempat yang lebih besar untuk mengadakan pelatihan. Kita juga perlu mengundang lebih banyak pembicara dan mentor, ujar Nazila. Ya, kita juga perlu memperluas jangkauan kita. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama, tambah Pak Sutio. Mereka mulai menghubungi berbagai lembaga sosial, yayasan, dan komunitas untuk mencari dukungan. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan respon positif dan banyak orang yang bersedia membantu. Kerja sama ini memberi mereka peluang untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Selama beberapa bulan berikutnya, program pelatihan mereka semakin berkembang. Mereka mengadakan sesi pelatihan di tempat-tempat baru, menjangkau komunitas yang lebih luas, dan mengadakan acara-acara yang melibatkan masyarakat. Setiap kali Pak Sutio berbicara di depan kelompok baru, ia merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Terkadang, mereka menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana dan dukungan. Beberapa orang skeptis masih meragukan kemampuan mereka. Namun, Pak Sutio dan Nazila tidak menyerah. Mereka terus berjuang, berpegang pada keyakinan bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Suatu hari, saat mereka sedang merencanakan acara baru, Pak Sutio mendapatkan ide. Nazila, bagaimana jika kita membuat program spesifik untuk perempuan yang ingin belajar keterampilan, seperti menjahit atau memasak? Kita bisa membantu mereka mendapatkan kemandirian finansial, usulnya. Nazila setuju. Itu ide yang luar biasa, Pak. Kita bisa mengundang beberapa mentor wanita yang berpengalaman untuk mengajarkan keterampilan tersebut. Dengan cara ini, kita bisa memberdayakan perempuan di komunitas kita, balasnya. Mereka segera mulai merencanakan program tersebut. Nazila menghubungi beberapa mentor wanita yang bersedia membantu, dan dalam waktu singkat, mereka mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Program ini tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri para peserta. Ketika hari program tiba, Pak Sutio merasa bangga melihat banyak perempuan berkumpul untuk belajar. Mereka tampak antusias dan penuh semangat. Dalam sesi pertama, Pak Sutio berbicara tentang pentingnya memiliki keterampilan dan bagaimana hal itu dapat membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Selama beberapa minggu ke depan, program berjalan dengan baik. Para peserta belajar keterampilan baru dan mulai merasakan dampak positif dari pelatihan tersebut. Pak Sutio dan Nazila merasa bangga melihat bagaimana perempuan-perempuan itu mulai percaya diri dan berani bermimpi. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, Pak Sutio merasakan kerinduan akan keluarganya. Ia sering memikirkan anak-anaknya yang telah pergi, dan rasa sakit akibat kehilangan itu masih terasa. Ia ingin sekali bisa bertemu mereka dan memberitahu bahwa ia telah berubah, tetapi rasa malu dan kesedihan menghalanginya. Suatu malam, saat mereka duduk di trotoar setelah menjalani sesi pelatihan, Nazila melihat perubahan ekspresi di wajah Pak Sutio. "Pak, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda?" tanyanya lembut. Pak Sutio menghela napas dalam-dalam. "Nazila, kadang-kadang saya merasa rindu pada keluarga saya. Saya ingin sekali bisa bertemu mereka dan memberitahu mereka bahwa saya telah berusaha untuk bangkit. Namun, rasa malu masih menghantui saya," ucapnya. Suaranya bergetar. Nazila menatapnya dengan penuh empati. "Pak, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami kesulitan dalam hidup mereka.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan menjadi lebih baik. Jika mereka melihat perubahan dalam diri Anda, mungkin mereka akan kembali, ujarnya, berusaha memberikan semangat. Mendengar kata-kata Nazila, Pak Sutio merasa tergerak. Mungkin sudah saatnya untuk mencoba menghubungi keluarganya. Anda benar, Nak. Mungkin saya harus mencoba. Saya tidak ingin meneruskan rasa malu ini selamanya. Ucapnya, tekadnya mulai menguat. Setelah beberapa hari, Pak Sutio memberanikan diri untuk mencari kontak anak-anaknya. Ia menemukan nomor telepon mereka, tetapi rasa cemas mulai menggerogoti hatinya. Bagaimana jika mereka sudah melupakan saya? Bagaimana jika mereka tidak mau mendengar dari saya? Pikirnya. Nazila melihat keraguan di wajah Pak Sutio. Ingat, Pak, Anda sudah berjuang untuk mengubah hidup Anda. Jika mereka tidak menerima Anda, itu bukan kesalahan Anda. Yang terpenting adalah Anda berusaha. Dorongnya. Akhirnya, Pak Sutio memutuskan untuk menghubungi anaknya. Dengan tangan bergetar, ia menekan nomor telepon yang sudah lama tidak ia hubungi. Setiap dering membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Ketika suara di ujung telepon menjawab, ia merasa terjebak antara rasa cemas dan harapan. Halo? Suara anaknya terdengar ragu. Ini saya, Pak Sutio, ayahmu. Jawabnya, suaranya bergetar. Ada keheningan sejenak di sisi lain. Sebelum anaknya menjawab, Ayah? Sudah lama sekali. Kenapa Anda menghubungi saya? Pak Sutio merasakan kerinduan yang mendalam. Saya ingin meminta maaf. Saya tahu saya telah mengecewakan kalian. Hidup saya telah berubah, dan saya ingin berbagi cerita dengan kalian. Jika kalian mau, saya ingin bertemu. Ucapnya, berusaha menyampaikan perasaannya. Di sisi lain, anaknya tampak terkejut. Kami tidak tahu harus berkata apa. Kami sudah berusaha melupakan semuanya. Jawabnya dengan nada yang penuh emosi. Pak Sutio merasa sakit mendengar itu, tetapi ia tidak ingin menyerah. Saya mengerti. Namun, saya ingin memberitahu kalian bahwa saya telah berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Ujarnya, tekadnya kuat. Setelah beberapa menit berbicara, anaknya setuju untuk bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe beberapa hari kemudian. Pak Sutio merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Hari pertemuan tiba, dan Pak Sutio merasa sangat cemas. Ia menunggu di kafe, berusaha menenangkan dirinya. Ketika anaknya tiba, jantungnya berdegup kencang. Mereka saling bertatapan, dan dalam sekejap, semua kenangan indah bersama keluarga kembali mengalir dalam pikirannya. Terima kasih telah datang, ucap Pak Sutio, suaranya bergetar. Anaknya terlihat ragu, tetapi akhirnya menjawab, kami ingin mendengar apa yang terjadi padamu. Mengapa kamu bisa seperti ini? Pak Sutio mulai menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia kehilangan segalanya, dan bagaimana ia berjuang untuk bangkit. Ia berbagi kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang telah ia bantu dan bagaimana hidupnya telah berubah. Ia ingin anaknya melihat bahwa ia telah berusaha untuk memperbaiki diri. Selama percakapan, anaknya mulai melunak. Kami merasa sangat kecewa, Ayah. Kami merasa kamu meninggalkan kami. Ucapnya, suara penuh emosi. Saya tahu. Saya sangat menyesal atas semua yang terjadi. Saya telah belajar banyak, dan saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Jika kalian memberi saya kesempatan, saya ingin membangun kembali hubungan kita. Jawab Pak Sutio, matanya penuh harap. Setelah percakapan yang panjang, anaknya akhirnya mengangguk. Kami ingin mencoba, tapi butuh waktu untuk mempercayai kembali, ucapnya. Pak Sutio merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya ada harapan baru untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Hari-hari berikutnya, Pak Sutio perlahan-lahan membangun kembali hubungannya dengan anak-anaknya. Mereka mulai sering bertemu dan berbicara, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Setiap pertemuan memberi Pak Sutio kekuatan baru untuk terus berjuang. Nazila selalu ada di samping Pak Sutio, memberikan dukungan dan semangat. Ia merasa bangga melihat perubahan dalam diri Pak Sutio dan bagaimana
ia bisa membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. Saya tahu kamu bisa melakukannya, Pak. Ini adalah langkah besar menuju pemulihan, ujarnya, matanya penuh keyakinan. Seiring waktu berlalu, hubungan Pak Sutio dengan keluarganya semakin membaik. Mereka mulai berbagi momen-momen kecil yang berharga, dan rasa saling pengertian mulai tumbuh kembali. Pak Sutio merasa hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran kembali anak-anaknya, namun perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Meskipun ada kemajuan, masih ada rasa sakit dan kenangan masa lalu yang harus dihadapi. Pak Sutio tahu bahwa ia harus bersabar dan terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan mereka kembali. Satu hari, saat mereka sedang berkumpul di kafe, anaknya mengungkapkan kekhawatiran. "Ayah, kami ingin tahu tentang apa yang kamu lakukan sekarang. Apakah kamu benar-benar bisa membantu orang lain?" tanyanya. Nada suaranya penuh harapan. Pak Sutio merasa terharu mendengar pertanyaan itu. "Saya sedang menjalankan program pelatihan keterampilan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ini adalah cara saya untuk memberi kembali kepada masyarakat dan memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Anaknya terlihat terkejut. "Itu luar biasa, Ayah. Kami ingin ikut serta. Mungkin kami bisa membantu," ucapnya, senyumnya mulai mengembang. Mendengar itu, Pak Sutio merasa bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anaknya akan terlibat dalam misi yang sama. "Saya akan sangat senang jika kalian mau membantu. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan perubahan," ujarnya, matanya bersinar penuh harapan. Hari-hari berikutnya, anak-anaknya mulai bergabung dalam program pelatihan. Mereka membantu dalam berbagai kegiatan, berbagi pengalaman, dan berinteraksi dengan peserta program. Pak Sutio merasa bangga melihat bagaimana keluarganya bersatu untuk tujuan yang sama. Selama proses ini, mereka saling belajar satu sama lain. Anak-anaknya mulai memahami perjuangan Pak Sutio dan bagaimana ia berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Sementara itu, Pak Sutio merasa terinspirasi oleh semangat dan keberanian anak-anaknya. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Meskipun ada kemajuan, masih ada rasa sakit dan kenangan masa lalu yang harus dihadapi. Pak Sutio tahu bahwa ia harus bersabar dan terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan mereka kembali. Satu hari, saat mereka sedang berkumpul di kafe, anaknya mengungkapkan kekhawatiran. "Ayah, kami ingin tahu tentang apa yang kamu lakukan sekarang. Apakah kamu benar-benar bisa membantu orang lain?" tanyanya, nada suaranya penuh harapan. Pak Sutio merasa terharu mendengar pertanyaan itu. "Saya sedang menjalankan program pelatihan keterampilan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ini adalah cara saya untuk memberi kembali kepada masyarakat dan memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Anaknya terlihat terkejut. "Itu luar biasa, Ayah. Kami ingin ikut serta. Mungkin kami bisa membantu," ucapnya, senyumnya mulai mengembang. Mendengar itu, Pak Sutio merasa bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anaknya akan terlibat dalam misi yang sama. "Saya akan sangat senang jika kalian mau membantu. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan perubahan," ujarnya, matanya bersinar penuh harapan. Hari-hari berikutnya, anak-anaknya mulai bergabung dalam program pelatihan. Mereka membantu dalam berbagai kegiatan, berbagi pengalaman, dan berinteraksi dengan peserta program. Pak Sutio merasa bangga melihat bagaimana keluarganya bersatu untuk tujuan yang sama. Selama proses ini, mereka saling belajar satu sama lain. Anak-anaknya mulai memahami perjuangan Pak Sutio dan bagaimana ia berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Sementara itu, Pak Sutio merasa terinspirasi oleh semangat dan keberanian anak-anaknya. Saat mereka berjalan pulang setelah satu sesi pelatihan, Pak Sutio menatap anak-anaknya dengan penuh rasa syukur. "Saya merasa sangat beruntung memiliki kalian di samping saya. Ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan," katanya, suaranya penuh emosi. Anak-anaknya tersenyum, dan mereka merasa bangga bisa bersama-sama membantu orang lain. Mereka semua menyadari bahwa, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam kebersamaan dan tujuan yang mulia. Dengan semangat yang membara, Pak Sutio dan keluarganya melanjutkan perjalanan mereka, yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak yang lebih besar.
Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan persahabatan, cinta, dan tekad, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah beberapa bulan bekerja sama dengan anak-anaknya dalam program pelatihan, Pak Sutio merasakan perubahan yang signifikan tidak hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam hidup keluarganya. Keluarganya kini menjadi bagian integral dari misi yang mereka jalankan, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam jaringan kebaikan yang mereka bangun. Suatu pagi, setelah menyelesaikan sesi pelatihan, Pak Sutio dan Nazila duduk di kafe favorit mereka. Aroma kopi dan makanan ringan menciptakan suasana hangat, dan mereka berbagi cerita tentang perkembangan program yang telah mereka jalankan. "Pak, saya merasa kita sudah mencapai banyak hal, tetapi ada lebih banyak yang bisa kita lakukan," kata Nazila, matanya berbinar penuh semangat. "Betul, Nak. Setiap hari ada orang-orang baru yang butuh bantuan. Kita perlu memperluas jangkauan kita," jawab Pak Sutio, merasa terinspirasi oleh semangat Nazila. Mereka mulai merencanakan acara baru untuk mengumpulkan lebih banyak dukungan. Nazila mengusulkan agar mereka mengadakan festival kebaikan, di mana orang-orang bisa datang dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta menyumbangkan dana untuk program pelatihan mereka. "Kita bisa mengundang pembicara, mengadakan pertunjukan, dan mengajak masyarakat untuk terlibat," ujarnya. Pak Sutio menyetujui ide itu. "Itu ide yang brilian, Nak. Kita bisa mengundang semua orang yang telah terlibat dalam program kita dan membuat mereka merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar," balasnya, terinspirasi oleh visi yang mereka bangun. Mereka segera mulai merencanakan festival tersebut. Nazila bertugas mengurus semua promosi, sementara Pak Sutio mulai menghubungi teman-teman dan mentor yang bisa berkontribusi pada acara tersebut. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan banyak dukungan dari berbagai komunitas, organisasi, dan individu yang tertarik untuk ikut serta. Hari-hari berlalu dan persiapan festival berjalan dengan lancar. Mereka mengatur lokasi, menghubungi pembicara, dan merencanakan berbagai kegiatan yang akan diadakan. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu dipenuhi semangat dan antusiasme. Pak Sutio merasakan bahwa misi mereka semakin menguat, dan semakin banyak orang yang peduli untuk berkontribusi. Akhirnya, hari festival tiba. Cuaca cerah dan suasana di taman tempat acara berlangsung terasa hidup. Banyak orang datang, termasuk peserta program pelatihan, teman-teman Nazila, dan orang-orang yang mendukung misi mereka. Pak Sutio merasakan energi positif dari kerumunan yang berkumpul. Nazila berdiri di samping Pak Sutio, menjelaskan rencana acara kepada semua orang. "Terima kasih telah datang, semua. Hari ini kita akan merayakan kebaikan dan berbagi cerita inspiratif. Mari kita bersama-sama menciptakan perubahan positif," serunya, suaranya menggema di seluruh taman. Pak Sutio merasa bangga melihat banyak orang yang terlibat. Mereka memulai acara dengan pertunjukan musik dari teman-teman di kampus, diikuti dengan berbagai kegiatan seperti lokakarya, lelang, dan sesi berbagi cerita. Setiap orang yang hadir merasa terhubung, dan suasana penuh keceriaan. Saat acara berlangsung, Pak Sutio melihat wajah-wajah bahagia di sekelilingnya. Ia merasa bahwa semua usaha dan kerja keras mereka terbayar. Pada suatu sesi berbagi cerita, Pak Sutio mengambil mikrofon dan berbicara kepada kerumunan. "Saya ingin berbagi sedikit tentang perjalanan hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini hari ini, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli," ucapnya, suaranya penuh emosi. Ia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia berjuang dari keterpurukan hingga menemukan kembali harapan berkat dukungan dari orang-orang seperti Nazila. Banyak yang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa orang bahkan terlihat terharu. "Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk membantu satu sama lain. Setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar," tutupnya, matanya berbinar penuh keyakinan. Setelah sesi berbagi cerita, penjualan lelang dimulai. Banyak barang yang didonasikan oleh teman-teman dan sponsor. Pak Sutio merasa terharu melihat banyak orang berkontribusi, dan semua hasil lelang akan digunakan untuk mendukung program pelatihan mereka. 1 jam berlalu, dan suasana semakin meriah. Pak Sutio merasakan semangat saling mendukung di antara semua orang yang hadir. Ia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar program pelatihan. Mereka sedang menciptakan jaringan kebaikan yang akan terus berkembang. Di tengah keramaian,
Nazila melihat seorang wanita tua duduk sendirian di sudut taman. Ia merasa ada yang tidak beres dan segera menghampiri wanita itu. "Halo, Bu. Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Nazila dengan lembut. Wanita itu menatap Nazila dengan mata sendu. "Saya hanya merasa kesepian. Saya tidak tahu mengapa saya datang ke sini," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Nazila merasakan empati yang mendalam. "Tidak apa-apa, Bu. Mari bergabung dengan kami. Kami di sini untuk merayakan kebaikan dan saling mendukung. Anda tidak sendiri," ujarnya, mengajak wanita itu untuk ikut serta. Wanita itu tersenyum kecil dan mengikuti Nazila. Saat mereka kembali ke kerumunan, Pak Sutio melihat dan merasa bangga pada Nazila. Ia tahu bahwa gadis itu memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang lain. Festival berlanjut hingga sore, dan semakin banyak orang yang terlibat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kebaikan. Pak Sutio dan Nazila merasa bahagia melihat hasil dari semua usaha mereka. Namun, di tengah semua kegembiraan itu, mereka juga menyadari bahwa masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Setelah festival selesai, mereka menghitung semua dana yang terkumpul. "Kita berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta rupiah," seru Nazila penuh semangat, matanya bersinar. Pak Sutio tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Ini luar biasa. Dengan dana ini, kita bisa membantu lebih banyak orang. Kita harus segera merencanakan langkah selanjutnya," ucapnya, merasa bersemangat. Mereka mulai merencanakan program baru untuk menggunakan dana tersebut. Mereka ingin memberikan pelatihan lebih lanjut, mengadakan acara komunitas, dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Setiap kali mereka berbicara tentang rencana mereka, semangat dan antusiasme di antara mereka semakin menguat. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, tantangan baru muncul. Beberapa pihak mulai skeptis terhadap keberlanjutan program mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Pak Sutio dan Nazila benar-benar bisa menjaga semua yang telah mereka bangun. Beberapa orang bahkan meragukan kemampuan Pak Sutio untuk memimpin program tersebut. Nazila merasakan ketegangan di antara mereka. "Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa melakukannya, Pak. Kita harus menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif," ujarnya, berusaha memberikan semangat. Pak Sutio mengangguk. "Saya tahu kita bisa melakukannya. Kita telah melihat betapa banyaknya orang yang terinspirasi oleh program ini. Kita tidak boleh menyerah," balasnya, merasa semakin yakin. Mereka mulai mencari cara untuk menjawab skeptisisme tersebut. Mereka mengumpulkan data tentang dampak program mereka, berbagi cerita-cerita sukses dari peserta pelatihan, dan mengajak orang-orang yang telah mendapatkan manfaat untuk berbagi pengalaman mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka mengadakan pertemuan dengan komunitas dan lembaga-lembaga sosial. Mereka menjelaskan tujuan program mereka dan bagaimana mereka ingin memperluas jangkauan. Perlahan, dukungan mulai mengalir kembali. Banyak orang yang melihat potensi dalam misi mereka dan bersedia membantu. Seiring waktu berlalu, Pak Sutio dan Nazila merasa semakin kuat. Mereka menyadari bahwa setiap tantangan hanyalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain untuk saling mendukung. Suatu malam, saat mereka duduk di trotoar setelah menjalani sesi pelatihan, Pak Sutio menatap Nazila dengan penuh rasa syukur. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya tahu bahwa saya tidak akan sendirian. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya," ucapnya tulus. Nazila tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. "Kita akan terus berjuang bersama, Pak. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita pasti bisa membuat perbedaan," jawabnya. Dengan semangat yang membara, Pak Sutio dan Nazila melanjutkan perjalanan mereka, yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil akan membawa dampak yang lebih besar. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan persahabatan, cinta, dan tekad, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan mereka terus membangun jaringan kebaikan. Dengan setiap langkah, mereka semakin dekat untuk mencapai tujuan mereka, menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan, Pak Sutio dan Nazila mendapati diri mereka berada di titik penting dalam misi mereka. Semangat untuk membantu orang lain tidak pernah surut.
justru semakin kuat seiring dengan banyaknya orang yang terinspirasi oleh program pelatihan keterampilan yang mereka jalankan. Namun, mereka juga menyadari bahwa untuk melanjutkan langkah ini, mereka perlu mengembangkan konsep yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Suatu pagi, saat mereka sedang merencanakan sesi pelatihan baru, Nazila mengusulkan sebuah ide. "Pak, bagaimana jika kita membuat program magang bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan? Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata," usulnya. Pak Sutio melihat semangat di mata Nazila. "Itu ide yang sangat bagus. Nak, kita bisa menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan lokal untuk memberikan kesempatan magang kepada mereka," jawabnya, merasa terinspirasi. Mereka segera mulai mencari perusahaan yang bersedia bekerja sama. Nazila menghubungi beberapa rekan bisnisnya yang memiliki hubungan baik dengan pengusaha lokal. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mendapatkan respon positif dari beberapa perusahaan yang bersedia memberikan kesempatan magang kepada peserta pelatihan. Namun, saat mereka mempersiapkan program magang, Pak Sutio menyadari bahwa ada satu hal yang perlu mereka lakukan terlebih dahulu, menyiapkan para peserta agar mereka siap untuk memasuki dunia kerja. "Kita perlu mengadakan sesi pelatihan tambahan tentang etika kerja, cara menulis CV, dan persiapan wawancara," ujarnya. Nazila setuju sepenuhnya. "Mari kita buat modul pelatihan yang mencakup semua aspek ini. Kita juga bisa mengundang beberapa pembicara dari perusahaan yang bersedia berbagi pengalaman mereka," tambahnya. Mereka mulai merancang modul pelatihan dan mengundang pembicara untuk memberikan wawasan tentang dunia kerja. Setiap kali mereka bertemu, Pak Sutio merasa semangatnya semakin tumbuh. Ia bisa merasakan bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar program pelatihan. Mereka sedang menciptakan peluang bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk meraih impian mereka. Ketika hari pelatihan tambahan tiba, banyak peserta yang hadir dengan semangat tinggi. Mereka terlihat antusias untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Pak Sutio merasa bangga melihat kemajuan mereka. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Setiap dari kalian memiliki potensi untuk meraih impian. Jangan pernah ragu untuk melangkah, ucapnya, suaranya bergetar penuh semangat. Selama sesi pelatihan, para peserta aktif berpartisipasi. Mereka belajar cara menulis CV yang baik, bagaimana menghadapi wawancara, dan etika kerja yang diharapkan oleh perusahaan. Pak Sutio merasa bangga melihat bagaimana mereka berjuang dan saling mendukung. Salah satu peserta, seorang pemuda bernama Adi, mengungkapkan ketakutannya. "Pak, saya khawatir saya tidak akan diterima di perusahaan manapun. Saya tidak memiliki pengalaman," ucapnya, wajahnya terlihat cemas.